Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rayudi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Thank you banget buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya ini. Semoga diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya, diberikan kelancaran dan juga diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau bahas sedikit mengenai Suzuki Katana ya, atau Jimny, yang permasalahannya itu bensin tiba-tiba berubah menjadi boros ya teman-teman. Tidak biasa ya, biasanya mungkin bensinnya irit bisa 114 atau 112 ya, kurang lebih 115, kok tiba-tiba jadi kayak mobil 2000 cc ya. Tiba-tiba jadi boros banget. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Nah, saya coba akan jelaskan kepada teman-teman sesuai pengalaman saya di bengkel dan yang pernah saya tangani. Sebaiknya teman-teman mengikuti video ini ya, terutama mungkin bagi yang masih awam, hanya pemilik mobil saja, hanya tahu pakai mobil tapi tidak paham. Ya, takut-takut kan nanti kita misalnya ada oknum-oknum ya, montir yang kurang bertanggung jawab, ya kan? Nah, itu sebabnya kalau teman-teman bisa memahami, kita terhindar ya dari yang namanya nanti dikerjain montir. Jadi kita paham sedikit mengenai masalah-masalah begini ya teman-teman. Nah teman-teman jangan skip video ini, sebaiknya teman-teman simak ya, paling tidak bisa lagi menambah wawasan teman-teman sekalian. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, saya ingatkan kepada teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga hidupkan notifikasinya, supaya teman-teman bisa mendapat tutorial video terbaru yang saya upload. Nah oke teman-teman, kita mulai aja ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, mobil Suzuki kita ya, Jimny atau Katana ya, terutama yang sudah berusia lebih dari 10 tahun ya umurnya, bahkan lebih ya. Nah jadi kalau yang kita tahu ya, kalau misalnya mesin mobil kita itu atau bahan bakar mobil kita itu boros ya, yang kita tahu pada umumnya itu kan ada permasalahan di sekitar settingan karburator ya. Itu sih umum ya teman-teman, karburator sering bermasalah sehingga membuat bahan bakar kita tidak ini ya, tidak bisa normal gitu ya. Jadi borosnya sudah berlebihan, sehingga kita bisa mengambil cara dengan cara menyeting karburator atau mungkin di bagian pengapian dan lain-lain ya. Nah tetapi ada yang menarik ya teman-teman. Jadi dulu saya pernah menangani satu masalah ya, satu kasus. Jadi mobil itu borosnya itu minta-minta ampun banget ya, parah banget borosnya, super parah. Kemudian dia coba panggil saya dan saya mengecek. Nah ternyata yang terjadi itu teman-teman, ada terjadi kebocoran pada membran ya, setelah saya cek ya. Nah ini saya berikan contoh, teman-teman sudah lihat dari tadi ya. Ini bukan membran ini ya, ini bukan membran untuk Katana ya, bukan untuk Jimny, ini membran untuk Toyota Kijang. Tapi hanya sebagai contoh, ini sama cara kerjanya teman-teman ya. Nah jadi untuk sistem membran konvensional ini ya, dia ini kan terpasang ya, terpasang itu langsung ke blok mesin ya teman-teman. Nah nanti kan ini semacam ada tonjokan di sini ya. Nah ini tuh terhubungan dengan noken as ya, jadi dipukul pakai noken as, kemudian dia akan memompa ya teman-teman, kurang lebih begini ya. Nah pada saat ini memompa, maka terjadilah suplai bensin ya, yang satu ngambil dari tangki, yang satu disuplai ke karburator ya dong. Nah yang terjadi itu di balik sini itu sudah bocor ya teman-teman. Jadi sebetulnya bocornya tuh di dalam, hanya dia keluarnya ke sini. Nah jadi kan sebetulnya di sini itu hanya ada boleh ada kena oli ya, karena kan ini dipasangnya kan di dalam blok mesin. Otomatis saat mesin dihidupkan, noken as juga kan kena oli, kerak as kena oli, bagian-bagian dalam mesin itu kan kena oli. Maka si noken as itu akan memukul ya seperti ini ya. Nah ini harus ada oli ya teman-teman, tidak boleh nggak ada oli. Nah biasanya yang terjadi itu ada dua ya. Pertama bisa terjadi membran ini bocor, jadi nanti oli bisa keluar dari sini, ini ada lubang ya, sama ya teman-teman dengan Jimny ya, tidak ada bedanya ya, tetap dia ada lubang begini. Kemudian bisa yang terjadi kedua, terjadi kebocoran membran ya, kertas di dalam tuh bocor, sehingga mengakibatkan bensin yang ada di sini lolos ya teman-teman, masuklah dia ke sini
ya, ke ruangan ini dia masuk. Nanti dia akan masuk langsung ke dalam blok mesin, jadi bercampur dengan oli. Nah, teman-teman harus perhatikan ya kendaraan kita, karena ini pernah betul-betul saya alami ya teman-teman. Nah, pada waktu itu saya curiga karena borosnya berlebihan. Saya curiga ya teman-teman, bahwa memang di sini terjadi permasalahan, dan ternyata memang benar ya. Setelah saya bongkar, setelah saya cek, ternyata benar ya teman-teman, si membran itu yang bermasalah ya, si membran itu yang sudah terjadi bocor. Nah, kalau yang untuk Jimny ya atau Katana, nah seperti foto berikut ini teman-teman lihat ya. Nah, jadi itu bisa dibuka atasnya, kan bisa ada baut, ada beng kembang ya, itu bisa dibuka. Nah, nanti kita bisa ganti pakinya kayak gini ya. Itu yang kita ganti. Kalau memang kita mau buka, kita mengganti ya. Tapi waktu itu saya tidak mengganti dalamnya, karena ada yang paten ya modelnya, ada yang pakai baut, ada yang paten. Jadi saya beli utuh ya, satu set saya ganti. Dan saya kaget pada waktu saya ngetap olinya, ya ternyata olinya itu bukan 4 liter, tapi hampir mencapai 8 sampai jadi hampir 10 liter bahkan di dalam. Jadi sudah campur bensin. Jadi bensin yang dari tangki ya harusnya memompa hanya fokus ke arah karburator, malah terbuang ke sini ya teman-teman ya. Jadi masuklah dia ke dalam blok mesin campur dengan oli. Otomatis demikian pasti bensin kita menjadi boros, dan juga mesin kita pasti terganggu karena suplai bahan bakarnya kan tidak 100% lagi, udah terbagi ke sini. Nah, jadi buat teman-teman yang punya mobil-mobil lama ya, terutama mobil-mobil tahun sudah lumayan ya, sudah agak aki-aki gitu. Jadi kita harus teliti ya teman-teman, karena terkadang kita tidak sadar, apalagi kita baru beli mobil second ya kan, atau mobil bekas kita baru beli dari teman atau dari saudara, dari siapapun gitu ya. Kita harus teliti ya bahwa mobil-mobil lama itu terkadang tidak semua mobil ya sama ya, karena ada beberapa mobil juga tidak menggunakan pompa konvensional seperti ini ya untuk bahan bakar. Nah, tapi kalau yang pakai masih konvensional begini, kita perlu waspada ya teman-teman. Artinya kalau bensin di mobil kita borosnya sudah berlebihan, teman-teman pertama-tama coba cek oli mesin dulu ya. Kalau oli mesinnya itu masih di garis maksimal, berarti membran kita aman, nggak ada kebocoran. Tapi kalau memang misalnya oli kita sudah berlebihan ya, bahkan sudah encer, nah itu sangat berkemungkinan terjadi bocor pada membran ini. Nah, tindakannya teman-teman boleh mengganti packingnya, boleh juga teman-teman mengganti dengan yang baru, dan saya sarankan sebaiknya memakai yang original ya. Dengan demikian kalau kita pakai original, kita bisa pemakaiannya berapa lama, lumayan lama ya, bisa bertahun-tahun. Nah, dengan demikian teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Paling tidak ini sedikit menambah lagi pengetahuan kita, terutama bagi yang masih awam ya, dan supaya kita selalu waspada pada kendaraan kita. Oke teman-teman, saya cukupkan sampai sekian video saya kali ini. Semoga bisa memberi manfaat buat teman-teman sekalian ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel ini. Dan saya nanti akan mengupload lagi video-video yang bermanfaat buat kalian semuanya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Salam sukses buat kita semuanya. Thank you. Bye.